Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kuliah ilmu tilik ternak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang arti penting pendugaan umur dan juga metode-metode dalam pendugaan umur ternak. Dan yang akan kita bahas salah satunya adalah pendugaan umur ternak dengan melakukan pengamatan atau berdasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan gigi seri pada ternak. Arti penting pendukaan umur ternak ini bermanfaat untuk beberapa kegiatan pada peternakan, terutama adalah dalam hal ini untuk kita memperhitungkan biaya serta waktu dalam pemeliharaan suatu ternak, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau kita bisa apa bisa melihat apakah ternak itu dalam masa produktif ataukah tidak. Jadi beberapa untuk manfaatnya atau arti pentingnya, yang pertama adalah pemilihan bibit indukan atau bakalan. Jadi untuk seleksi di sini. Nah, dalam hal ini adalah untuk ternak ruminansia. Jadi kita akan tahu dengan memperkirakan umurnya. Untuk memperkirakan umurnya, kita nanti akan tahu apakah ternak tersebut pada masa produktif ataukah sudah lewat masa produktifnya. Kemudian juga untuk pemilihan ternak untuk penggemukan. Karena seperti yang kita ketahui, pada umur-umur tertentu untuk grafik pertumbuhan ternak itu dia akan tinggi. Namun pada umur-umur tertentu dia akan stabil atau statis. Atau bahkan nanti pada umur-umur afkir atau umur tua dia akan mengalami penurunan. Ini manfaat yang lainnya. Kemudian juga untuk kelayakan hewan kurban, karena ada batas minimal umur untuk hewan kurban, terutama untuk saudara-saudara kita yang muslim. Jadi kalau pada sapi minimal 2 tahun, pada domba, kambing minimal 1 tahun. Terkadang kita harus memperkirakan umurnya. Nah, kita bisa melihat atau memperkirakan umur ternak tersebut. Kemudian penelitian atau riset, evaluasi pertumbuhan ternak, serta untuk penilaian kontes ternak. Jadi banyak manfaatnya dalam pendugaan umur ternak ini. Kemudian untuk teknik pendugaan umur ternak. Jadi untuk pendugaan atau penafsiran umur ini kita bisa lakukan dengan beberapa teknik atau metode, yaitu ada 6 di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengamatan pada pergantian dan keterasahan atau perkembangan dari gigi seri. Kemudian yang kedua dengan wawancara pemilik ternak. Kemudian yang ketiga adalah recording. Kemudian yang keempat mengamati saat jatuhnya tali pusar. Yang kelima munculnya cincin tanduk, dan yang keenam adalah pertumbuhan bulu dan tingkah lakunya. Namun dari semua metode itu, yang paling tepat dalam menduga umur atau melihat umur yaitu dengan melihat catatan kelahiran. Namun hal ini jarang kita bisa lakukan di peternak kita, terutama peternak-peternak tradisional, karena terkadang untuk kelahiran mereka tidak mencatat, sehingga kita bingung, atau ketika kita tanyakan ke pemilik ternaknya kapan ternak ini lahir, mereka pun tidak punya catatan. Nah, kecuali kalau pada peternakan-peternakan yang sudah komersil, yang sudah besar, biasanya recordingnya mereka jelas. Ternak A, dia lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bahkan sampai ke pernya, dia dari orang tua mana, dari indukan betina mana, dari pejantan atau stro mana, itu jelas. Tapi kalau kita di lapang, terkadang kita sulit, sehingga kita perlu pengetahuan untuk penafsiran umur ternak. Tadi di depan kita lihat adanya metode dengan melihat pertumbuhan tanduk. Sebenarnya bisa kita lakukan, namun kalau adik-adik tanya keakuratannya seperti apa, ya ini juga kita tidak bisa terlalu akurat atau sangat akurat, tidak bisa. Kenapa? Karena itu juga bergantung dengan kondisi nutrisi dari ternak tersebut, ternak betina dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ternak itu tidak punya tanduk atau sering kita sebut dugul? Nah, ini kan lebih sulit lagi, sehingga walaupun ini bisa kita lakukan, namun sejatinya itu untuk pertumbuhan atau melihat pertumbuhan dan perkembangan gigi seri itu lebih akurat dibandingkan dengan pertumbuhan tanduk. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang pendugaan umur berdasarkan pada pergantian atau keterasahan gigi seri. Jadi yang kita lihat di sini adalah gigi seri.
Gigi seri pada ruminansia, pada ternak sapi, domba, dan kambing itu hanya ada pada bagian bawah atau bagian rahang bawah atau mandibula. Kalau atas dia tidak punya atau nol, jadi dia hanya di bawah. Kemudian kalau menurut Puspa tahun 1986, jadi pada pedet itu gigi seri ini tidak seberapa untuk keterasaannya. Kenapa? Karena makanannya dia lebih banyak air susu. Nah, kalau pada sapi dewasa baru nanti kita lihat tingkat keterasahannya itu seperti apa. Nah, nanti kita lihat, kita cek satu persatu. Nah, prinsip taksiran dengan menggunakan pengamatan pada gigi seri ini adalah memperhitungkan pertumbuhan, kemudian pergantian antara gigi seri susu, kemudian dengan gigi seri yang dia sudah permanen, serta keausan dari gigi seri ternak tersebut. Nah, jadi nanti yang kita amati itu nanti ada 3 tahapan gigi, yaitu kalau dia itu pedet, itu kita hanya melihat pada periode gigi susunya, kemudian kita juga setelah itu akan bisa mengamati periode pergantian gigi susu menjadi gigi tetap atau permanen. Kemudian pada umur-umur yang sudah dewasa, yang semuanya sudah berganti permanen, kita hanya bisa melihat tentang tingkat keausan dari gigi tetap, gigi seri tetap tersebut. Kemudian untuk rumus gigi nanti kita sampaikan, yaitu bahwa gigi seri itu kalau bagian bawah, bagian mandibula itu nanti ada 4 pasang gigi seri. Kemudian 3 pasang geraham depan dan 3 pasang geraham belakang. Nah, pada ruminansia dia tidak punya canines atau gigi taring, sehingga nanti 0. Jadi nanti rumusnya itu kalau di sini ada 4 pasang, kemudian 0, kemudian 3 pasang geraham depan dan 3 pasang geraham belakang. Nah, pada bagian rahang atas atau maksila itu dia gigi serinya 0. Jadi gigi serinya 0, gigi canines atau taringnya 0, geraham depan ada 3 pasang dan geraham belakang ada 3 pasang. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi kalau ada lihat di situ ada angka, kalau kita urut dari kiri ya, 33000003, 3 pada rahang atas atau os maksila. Nah, kita lihat rumus ini adalah kiri dan kanan. Jadi kita lihat angka yang di tengah, yaitu yang di atas itu 00 dan di bawah 44. Nah, itu adalah gigi seri. Kemudian di sebelahnya, masing-masing sebelahnya, sebelah kanan dan sebelah kiri dari 04 dan 04 itu ada 00 dan 00. Itu adalah gigi canines atau gigi taring. Kemudian melanjut ke 3 pasang gigi geraham depan, yaitu 33, baik maksila maupun mandibula. Kemudian yang terakhir adalah 3 pasang gigi geraham belakang, baik di maksila atau mandibula. Nah, seperti itu. Jadi rumus ini dia itu kiri dan kanan, tadi sebelah kiri sebelah kanan. Jadi di sini ada 4 buah atau kita sebut 4 pasang. Jadi totalnya ada 8 buah. Kemudian canines 00 baik atas maupun bawah. Kalau tadi yang maksila yang atas itu dia kosong, tidak punya gigi seri. Kemudian di belakang canines atau gigi taring karena dia tidak punya, masuk melanjut ke geraham depan. Itu nanti di atas di maksila ada 3 buah. Kemudian pada mandila 3 buah kiri kanan. Kalau kita sebut pasang berarti ada 3 pasang masing-masing. Begitu juga pada geraham belakang, baik pada maksila maupun mandibula ada 3 buah, 3 buah. Seperti itu. Jadi total semua gigi ruminansia itu adalah 32 buah. Dengan rincian yaitu 8 gigi seri, kemudian 12 gigi geraham depan dan 12 gigi geraham belakang. Nah, ini kalau rumus gigi dengan menggunakan kode. Jadi apa yang di atas ini adalah maksila atau rahang atas, kemudian yang bawah adalah rahang bawah atau mandibula. I0 pada bagian maksila, incisivus itu gigi seri, ini 00. Kemudian kalau pada mandibulanya I4, incisivusnya ada 4 buah. Kemudian caninesnya 00, P premolar itu gigi geraham depan ada 33. Kemudian pada molar gigi geraham belakang itu ada 33. Nah, seperti itu. Kemudian penentuan umur sapi berdasarkan gigi seri. Kalau gigi seri susu sudah lengkap berarti tadi ada 4
pasang, berarti ada 8 gigi seri pada os mandibula, itu berarti dia kurang dari 2 tahun. Kemudian kalau ada sepasang gigi seri dia sudah berganti, biasanya yang membedakan antara gigi susu dengan gigi tetap pengganti itu ukurannya nanti lebih besar yang gigi tetapnya. Itu kalau 2 pasang dia berganti atau 2 buah, sepasang gigi berganti atau 2 buah gigi seri, berarti perkiraan umurnya adalah 2 sampai 2,5 tahun. Kemudian kalau dia bergantinya 2 pasang atau 4 buah incisivus, berarti dia perkiraan umurnya adalah 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian kalau melanjut ke 3 pasang atau 6 buah gigi seri yang sudah berganti menjadi gigi tetap, berarti dia 3 sampai 3,5 tahun. Nah, kalau semuanya sudah berganti namun belum aus, jadi semua incisivus sudah berganti sebanyak 8 buah atau 4 pasang, tapi dia belum mengalami keausan, berarti dia perkiraan umurnya adalah 3,5 sampai 4 tahun. Namun ketika dia sudah mulai ada yang aus atau segala macam rusak, berarti dia sudah di atas 5 tahun. Nah, seperti ini. Ini kalau adik-adik lihat gigi pedet, jadi dia belum ada yang berganti, semuanya masih gigi susu pada incisivusnya, ini pada mandibula atau rahang bawah. Kemudian kalau dia ganti sepasang menjadi gigi tetap, tadi ukurannya dia lebih besar, itu dia 2 sampai 2,5 tahun, dan melanjut ke selanjutnya ada 2 pasang, berarti dia 2,5 sampai 3 tahun dan selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini cara untuk menentukan umur, penafsiran umur pada ternak sapi. Kemudian untuk penentuan umur domba atau kambing ini hampir sama. Jadi tadi kalau pada gigi seri lengkap pada sapi itu dia di bawah 2 tahun. Kalau pada kambing domba berarti dia di bawah 1 tahun. Jadi gigi seri susunya dia sudah lengkap. Kemudian kalau 2 gigi serinya dia berganti gigi tetap, berarti umurnya adalah 1 sampai 1,5 tahun. Nah, biasanya untuk hewan kurban yang ini minimal umurnya. Kemudian berganti 4 buah atau 2 pasang, berarti perkiraan umurnya adalah 1,5 sampai 2 tahun. 6 buah berganti atau 3 pasang yang berganti dari gigi susu menjadi gigi tetap, berarti perkiraan umurnya adalah 2 sampai 2,5 tahun. Kemudian 8 buah berganti, berarti atau 4 pasang gigi susu berganti gigi tetap atau gigi permanen, berarti dia umurnya antara 2,5 sampai 3 tahun. Kalau sudah mulai aus gigi incisivusnya pada mandibula, itu berarti dia lebih dari 3 tahun. Jadi seperti itu untuk perkiraan pada domba dan kambing. Nah, ini gambarannya seperti ini. Semuanya gigi seri masih gigi susu, berarti di bawah 1 tahun. Berganti 1 pasang atau 2 buah, berarti dia 1 sampai 1,5 tahun. Dan berikutnya seperti itu. Jadi kita harus membuka nanti kalau melihat apa perkiraan umur pada ternak ruminansia. Kita buka, kita lihat bagian incisivus atau gigi seri di os mandibula atau bagian rahang bawah. Ini ketika kita praktek dulu ketika masih bisa di kandang. Jadi kita buka, kemudian kita tebak umurnya kira-kira berapa perkiraannya. Nah, seperti ini nanti cara membukanya. Nah, kalau contoh ini berarti dia sudah ada pergantian atau belum. Nah, di sini sudah ada 4 buah gigi seri yang berganti, ya kan? Karena ukurannya dia lebih besar dibandingkan yang gigi susu. Nah, seperti itu cara menafsirkannya. Kemudian berapa umurnya? Nah, nanti kita lihat, kita hafalkan yang setiap pergantian gigi seri tadi di awal. Jadi adik-adik harus bisa menghafalkan itu ketika kita mempraktekkan, sehingga bisa nanti langsung kita tahu berapa perkiraan umurnya. Nah, seperti itu. Oke, demikian untuk minggu ini saya sampaikan penjelasan slide tentang arti penting pendugaan umur dan juga metode dengan memanfaatkan pengamatan pada pertumbuhan dan perkembangan gigi susu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semua dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.